Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, Senin tanggal 20 April 2020, kita kembali bisa bertemu di dalam mata kuliah Fisika Bangunan 2 secara online. Hari ini, saya akan memberikan materi tentang perhitungan penyejukan udara ruang, yaitu yang berkaitan dengan materi penghawaan buatan. Seminggu sebelum kalian UTS, saya sudah memberikan file PPT untuk penghawaan buatan. Nah, beberapa di sana memang ada perhitungan yang mungkin kalian kurang paham, dan saya akan menjelaskannya pada hari ini dengan materi atau dengan perhitungan yang insya Allah lebih dipahami. Untuk memulai perkuliahan ini, ada satu yang harus saya ingatkan terlebih dahulu, dan ini ada di PPT yang sudah saya berikan lebih dulu. Pada prinsipnya, penggunaan AC atau penyejuk ruang adalah untuk menurunkan suhu udara ruang. Ya, jadi menurunkan suhu udara ruang. Tetapi kita harus paham juga, selain menurunkan suhu udara ruang, juga menurunkan kelembaban ruang. Nah, ini yang sedikit banyak bermasalah. Jadi kita merasakan lebih sejuk, ya lebih dingin, tapi sebetulnya lebih kering udaranya, ya karena kelembaban udaranya berkurang. Nah, tetapi biasanya kebanyakan orang dengan melihat kondisi udara yang saat ini sudah terlalu panas, ya, sehingga penggunaan AC ini memang memiliki prinsip yang lain, yaitu untuk mencapai keseimbangan termal. Ya, keseimbangan termal atau kenyamanan dari aspek termal. Nah, ini 3 prinsip ini penting karena nanti berkaitan dengan perhitungannya. Ya, sehingga poin yang ketiga, mencapai keseimbangan termal, ini nanti akan masuk ke dalam perhitungan rumus. Kemudian di sini ada standar kenyamanan termal yang harus kalian hafal, ya, yang harus kalian ingat, di mana ada 3 kriteria suhu. Mungkin kalau kalian menyalakan AC, kemudian pakai remote, hanya melihat angka yang tertera di sana, tapi tidak tahu ini kategorinya apa. Nah, di sini ada 3 kategori. Jadi sejuk nyaman, nyaman optimal, kemudian hangat nyaman. Artinya, suhu yang mungkin kita atur 25 sampai 27 derajat Celcius itu sebetulnya masih nyaman. Ya, bahkan masuk dalam kategori hangat nyaman. Biasanya kita menggunakan angka 16 derajat Celcius, itu terlalu dingin ya, karena itu ada di bawah kategori sejuk nyaman. Jadi yang normal adalah nyaman optimal antara 22 sampai 25. Kemudian untuk daerah Khatulistiwa, ya, ini yang standarnya adalah 22,5 sampai 29,5 derajat Celcius. Ya, dari sini kita harus mulai berpikir ketika menggunakan AC, angka berapa yang harus kita pilih dari remote, ya, karena ini berkaitan dengan konservasi energi. Jadi penghematan energi, karena kalau menggunakan AC terlalu dingin, otomatis daya kerja pun semakin besar, kemudian semakin banyak zat fluorokarbon, ya, freon yang digunakan untuk pendinginan, dan juga zat yang dikeluarkan CFC itu pun juga akan semakin banyak. Baik, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan mengatur ruang agar supaya nyaman dari sisi termal. Pertama adalah aktivitas. Ya, aktivitas, kita harus melihat aktivitas di dalam ruangan itu apa. Kalau aktivitas yang menghasilkan panas yang tinggi, jadi ada kemungkinan memang penggunaan mesin AC-nya harus lebih besar kapasitasnya. Kemudian kita juga harus melihat
faktor perpindahan panas ke tubuh atau yang keluar dari tubuh itu seperti apa. Jadi ada istilah konveksi, ya konduksi, ya. Jadi kita harus lihat bagaimana kalau memang itu aktivitas yang terlalu banyak mengeluarkan keringat, otomatis panas yang keluar dari tubuh terlalu banyak dan kita membutuhkan kondisi yang lebih sejuk. Kemudian juga suhu radiasi rata-rata ruang. Ya, ini kondisi ruang di mana ruangan itu mungkin berhubungan dengan luar dindingnya atau ruangan itu ada di antara ruang-ruang yang lain, artinya dia tidak bersentuhan langsung dengan luar bangunan, maka ini pun nanti akan memberikan pengaruh seberapa besar suhu radiasi rata-rata ruang. Kemudian kalor internal ruang, jadi ada kalor laten dan kalor sensibel. Ada peralatan apa dalam ruangan itu? Ya, misalkan komputer, ada kulkas, ada TV, ya. Itu membuat kalor atau panas di dalam ruangan, ya. Kemudian kita masak air, ya, misalkan seperti itu pun juga masuk ke dalam kategori kalor sensibel, ya. Kalor laten itu yang memang dia sudah ada di sana, ya, kayak misalkan panas dari bawah tanah, ya, yang kita mungkin tidak merasakan, tapi sebetulnya daya kapiler atau panas dari dalam bumi ini juga dia akan keluar dan tembus ke dalam ruangan rumah kita, itu adalah kalor laten. Ya, kemudian kalor sensibel itu misalkan yang dia tidak merubah fase, jadi misalkan masak air, ya itu juga uapnya juga menyebabkan ruangan itu menjadi panas, ya. Nah, ini kita harus memperhatikan kalor atau panas yang dihasilkan dalam ruangan sehingga kita bisa mengatur seberapa besar AC untuk pengkondisian kenyamanan termal. Dan yang terakhir adalah iklim mikro yang menaungi bangunan. Ada proses eksfiltrasi, infiltrasi, dan transmisi. Apakah panas itu masuk ke ruangan atau infiltrasi, atau panas itu keluar ruangan, ya, atau panas itu bertransmisi, ya. Memang dia nembus dinding, atap, gitu ya, untuk masuk ke dalam ruangan. Baik, ini adalah beberapa data panas atau kalor yang harus kita perhatikan sebelum kita menghitung kapasitas AC atau pendinginan ruang. Pertama adalah kalor dalam ruangan, ya, atau internal. Ada manusia yang menghasilkan panas. Kalian tidur, itu pun juga menghasilkan kalor loh ya, itu sampai dengan mungkin 150 sampai dengan 300 BTUH. BTUH itu British Thermal Unit per Hour. Bisa dicek di file saya sebelumnya. Kemudian ada lampu, ada alat elektronik, ini semua menghasilkan panas, ya. Kemudian mungkin ada panas ruangan yang panas di luar yang masuk ke dalam ruangan, ya, melalui dinding, itu terjadi proses konduksi. Kemudian juga ada kalor dari luar ruangan yang masuk ke dalam ruang, ya, yaitu udara panas melalui celah-celah ventilasi, atau ada kalor atau panas matahari yang menembus kaca, atau juga mesin kerja AC. Ya, karena mesin kerja AC itu dia menghasilkan panas juga, ya, sehingga panas yang bisa masuk ke ruangan itu beragam, ya. Itu harus kita perhatikan sehingga nanti kita harus mengatur keseimbangan termal dari panas yang dihasilkan dengan dingin yang harus dikeluarkan. Baik, ketika kita akan mengukur kebutuhan penyejuk ruangan, kita harus tahu dulu kondisi ruang. Panjang, lebar, tinggi, kemudian luas lubang jendela. Ini fungsinya apa? Luas lubang jendela ini kita harus bisa tahu ada seberapa luas kaca sehingga panas, baik itu panas udara maupun panas dari cahaya atau sinar, itu tembus ke dalam ruangan melalui kaca. Kemudian juga permukaan dinding, itu pun juga perlu kita ketahui luasnya berapa, karena sebetulnya dinding itu pun juga ada pori-pori di mana panas itu bisa bertransmisi.
Kemudian kecepatan angin, karena kecepatan angin otomatis dia akan mendorong panas untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian intensitas radiasi matahari, kemudian nilai transmitan dinding, jadi nilai atau besarnya kemampuan dinding untuk mentransmisi panas dari luar ke dalam. Kemudian sudut datang matahari, karena sinar matahari pun juga tidak, kalau sudah lewat siang dia tidak hanya cahaya tapi juga panas yang dihasilkan, kita harus tahu seberapa panasnya. Kemudian suhu udara di luar dan di dalam bangunan. Baik, ini data fisik ini harus kita ketahui dulu ya, sebelum kita memasukkan ke dalam rumus. Baik, kemudian ini adalah pertimbangan ketika kita akan memilih mesin AC. Prinsipnya adalah kita harus tahu daya pendinginannya berapa, kemudian daya listriknya, kemudian daya kompresornya. Ini mungkin lebih ke teknis ya. Kita mungkin ada orang yang lebih berkompeten di sini. Kita mengukur saja nanti kebutuhannya berapa. Oke. Ini ada satuan yang harus digunakan. Ya, nanti soalnya itu bisa diketahui berapa PK satuan untuk AC ya. Kemudian ini adalah BTUH, British Thermal Unit per hour per jam. Ya, ini adalah beberapa konversi satuan, bisa dilihat sendiri. Baik, ini adalah daya pendinginan AC berdasarkan PK atau satuannya untuk AC. Jadi ada AC setengah PK, 3/4 PK, 1 PK, 1,5, 2 PK. Ini yang harus kita gunakan. Kita biasanya mencari AC itu sekian PK. Nah, ini yang kita harus tahu. Ternyata setengah PK ini dia seimbang dengan 5.000 BTUH ya, dengan 5.000 British Thermal Unit per hour. Jadi panas perpindahan panasnya itu adalah sebesar 5.000. Jadi kalau panasnya sampai dengan dihasilkan 5.000 kalornya itu, maka dia butuh setengah PK untuk AC-nya. Nanti kita akan lebih paham di soal ya. Baik, ini adalah rumus keseimbangan termal. Jadi adalah rumusnya keseimbangan itu ada ya Q1, Qs, Qc, Vm. Qi adalah panas dalam ruangan atau internal. Ya, panas di dalam ruangan, I ini adalah internal. Kemudian Qs, S ini adalah solar. Jadi panas matahari yang menembus kaca atau menembus dinding. Ya. Kemudian Qc, panas dari luar yang menembus dinding. Oke, jadi ini yang menembus dinding ya. C ini konduksi, proses konduksi. Kemudian QV, V itu adalah ventilasi. Jadi panas dari udara luar yang mengalir melalui celah-celah di dinding rumah kita. Kemudian QM adalah panas yang harus diangkut oleh mesin AC. Jadi panas yang dihasilkan dalam ruangan ini harus seimbang dengan panas yang harus dibawa oleh mesin AC. Ya, untuk diproses di dalam mesin, kemudian nanti dikeluarkan sebagai bentuk udara yang sudah dingin. Nah, jadi ada panas internal dari tubuh manusia, dari aktivitas, dari mungkin peralatan elektronik, ya. Kemudian panas dari matahari, kemudian dari panas dari luar yang menembus dinding, kemudian ini adalah panas udara luar yang mengalir melalui celah-celah, dan ini adalah panas atau kalor yang harus diangkut oleh mesin AC untuk diolah di dalam mesin, kemudian dikeluarkan sebagai udara yang dingin. Baik, ini juga ada rumus yang lain, yaitu rumus untuk beban penyejukan. Ini lebih mudah ya rumusnya. Ya sama aja sih, yang tadi juga mudah. W adalah lebar ruang, H tinggi ruang, I adalah konstanta. Nah, ini ketentuan ya. Ketika ruang itu berada di lantai dasar, maka I-nya adalah 10. Ya. Di mana dia berhimpitan dengan ruang lain. Kemudian nilai 18 jika
ruangan itu di lantai atas dan tidak berhimpitan dengan ruang lain. Jadi ini nilainya 10 atau 18. Kemudian L, panjang ruang, dan harus diperhatikan ya ini satuannya adalah feet. Nah, kalau kita biasa menghitung dalam meter, maka harus kita jadikan dulu ke ukuran meter. Kemudian E adalah ketentuan juga atau konstanta. Nilai 16 jika dinding terpanjang menghadap utara, nilai 17 ketika menghadap timur, nilai 18 ketika menghadap selatan, dan nilai 20 ketika menghadap ke barat. Nah, ini sebetulnya nilai konstanta ini berbeda kondisi di Indonesia, kondisi di mungkin negara-negara di utara Khatulistiwa berbeda. Karena kita berada di lebih banyak di selatan Khatulistiwa, maka nilai 18 ya masuk nilai yang tinggi juga dia ya ketika dinding itu menghadap ke arah selatan karena cukup panas. Ini maksudnya nilai-nilai ini adalah ketika dinding terpapar oleh cahaya matahari. Dan barat jelas karena barat itu adalah lebih panas ya, mataharinya cahaya sinarnya lebih panas, maka pasti barat adalah lebih tinggi. Oke, ini contoh perhitungan ya. Ada sebuah ruang berukuran 4x3, dinding tingginya adalah 3 meter, berada di sebuah lantai dasar dalam sebuah gedung ya. Salah satu dinding ruang terpanjang menghadap selatan. Ya, ingat tadi ya angkanya harus berapa. Dan bagian dinding yang lain berhimpitan dengan ruang lain. Ya. Hitunglah kapasitas AC yang dibutuhkan berdasarkan beban penyejukan. Oke, ini gampang ya. Diketahui W atau lebarnya, kemudian tingginya 3 meter. Nah, karena kita meter, sementara rumus itu pakai feet, maka kita harus menggantikannya dulu ke feet ya. Oke, jadi 1 feet adalah 1 meter ya 3,34. Sehingga 3 meter dikali 3,34 feet ketemu 10,2 feet. Kemudian L-nya panjangnya adalah 4 meter kali 3,34 feet, 13,36 feet. Oke, nilainya E 10 karena dia ada di lantai 1 atau lantai dasar, dan E adalah 18 karena dia menghadap ke selatan. Kita masukkan ke dalam rumus, ya ketemu angkanya 4169,9 BTUH. Nah, berdasarkan tabel yang tadi, yang sudah saya tunjukkan di awal tadi, ya, ini tabelnya. Jadi tadi angkanya 4.000-an ya. Nah, ini adalah masuk ke dalam kategori angka lebih kurang 5.000 BTUH per hour. Sehingga membutuhkan AC setengah PK. Kemudian ini soal untuk beban penyejukan dengan keseimbangan termal. Ini agak panjang soalnya, cara pengerjaannya agak panjang. Inilah rumus tadi ya, soalnya masih sama dengan tadi. Kemudian ada data yang harus diperhatikan. Kalau rumus sebelumnya ini sederhana sekali ya, jadi rumus sebelumnya ini lebih kepada praktis, rumus-rumus yang praktis, perhitungan yang praktis. Sekarang adalah kita mencari yang lebih detail. Oke, ini ada dinding batu bata. Jadi ruangan tadi sama soalnya, dinding batu batanya 11,4 cm, diplester di kedua sisinya. Kemudian nilai transmitan dinding, jadi dinding itu bisa mentransmisi panas atau berpindahnya panas dari luar ke dalam ruangan itu sebesar 3,24 watt per meter persegi derajat Celcius. Ya, jadi per meter persegi dinding itu dia bisa memindahkan panas 3,24
0,24 watt. Kemudian daya serap permukaan dinding ya 0,86. Jadi daya serap terhadap panas tentunya. Kemudian warna dinding karena dicat kuning medium, maka nilai serapan panasnya adalah 0,58. Nah, angka-angka ini itu sebetulnya semua ada di buku Prasasto Satwiko. Nah, dalam bentuk tabel. Kalau kalian ada bukunya bisa dicek di buku Fisika Bangunan 2. Ya, di sana ada banyak tabel dan saya mengambilnya dari sana. Oke, kemudian di dinding itu ada kaca seukuran 4x1 meter persegi, di mana daya transmitan kaca, jadi kemampuan kaca untuk memindahkan panas ya, mentransmisikan panas dari luar ke dalam ruangan itu sebesar 4,48 watt per meter persegi derajat Celcius. Nah, saat pengukuran sudut datang matahari lebih kurang 60 derajat. Jadi ini siang hari ya, sekitar mungkin jam 10, jam 11. Kemudian faktor perolehan panas cahaya. Jadi faktor perolehan panas cahaya matahari adalah 0,75. Kemudian radiasi matahari rata-rata 600 watt per meter persegi. Kemudian transmitan lapisan udara luar, artinya udara luar itu di luar bangunan ya, bisa memindahkan panas itu 10 watt per meter persegi. Kemudian panas jenis udara 1300 joule. Kemudian ventilasi perpindahan panas, ventilasi pergantian udara dari pergantian udara tiap jamnya adalah 3 kali. Oke, ini suhu di dalam ruangan 25, suhu di luar ruangan 31 derajat Celcius. Nah, ini ada keterangan lagi, ruang berisi 4 orang. Diasumsikan mengeluarkan panas masing-masing 140 watt. Ya, ini jadi mungkin orangnya lagi mikir nih, lagi kerja keras ya, aktivitasnya, karena panas yang dihasilkan cukup lah ya, cukup besar juga. Walaupun dia hanya duduk saja, tapi dia mikir, maka dia menghasilkan panas. Kemudian dilengkapi lampu TL 100 watt berjumlah 4 buah. Oke, rumusnya adalah ini. QE, QS, QC, QV sama dengan QM. Oke. Nah, langkah-langkah yang harus dikerjakan, kita harus mengukur dulu selisih suhu luar dan suhu dalam. Ya. Tadi 31 di luar, kemudian 25 di dalam. Ya, selisihnya 6. Kemudian rata-rata daya absorpsi dinding dan cat serta kaca. Tadi ini adalah besarnya alfa, di mana daya kemampuan memindahkan panas dari dinding, ya, kemudian warna cat dinding tadi kuning, ya, kita rata-rata karena rata-rata mesti dibagi 2, maka nilai alfanya adalah 0,72. Nah, setelah itu kita mengukur suhu permukaan luar dinding. Ya, suhunya mesti diukur dulu dindingnya itu berapa suhunya. Ya, rumusnya adalah seperti ini. TS sama dengan T0 tambah I dikali alfa kali cos beta per FO. T0 adalah suhu di luar, outdoor ya, 31. Kemudian I tadi apa? I itu adalah ya, radiasi matahari. Radiasi matahari per meter perseginya rata-rata 600 watt. Oke, kemudian ini nilai alfanya tadi 0,72. Cos beta adalah sudut elevasi matahari. Kemudian FO adalah ya, faktor perolehan panas cahaya matahari. Baik, kita hitung ya, ketemu angkanya. Suhu permukaan luar dinding 52,6 derajat Celcius. Suhunya cukup besar ya dibanding suhu udara di luar. Karena kalau suhu udara di luar tadi 31 derajat Celcius itu kan suhunya dia
di udara. Nah, ini di benda padatnya, karena dinding itu ternyata panas, ya. Karena dia mendapatkan panas dari cahaya matahari, 600, dari sudut datang matahari, ya. Kemudian juga karena daya transmisi panasnya, ya. Oke, kemudian kita mengukur selisih suhu permukaan luar dinding, ya. Jadi suhu di luar dan suhu di dalam kita ukur selisihnya 27,6. Oke, kemudian sekarang mencari panas yang terjadi itu sebetulnya seperti apa. Ya, satu persatu kita kerjakan. QE adalah panas atau kalor dalam ruangan. Ya, 4 orang dikali 140 watt ditambah 4 lampu dikali 100 watt. Oke, ketemunya 960 watt. Kemudian QS panas matahari yang menembus kaca. Ya. Luas kacanya tadi 4 kali 1 meter persegi dikali panas radiasi, ya. Kemudian dikali faktor cahaya. Ketemunya 1800. Kemudian QC panas melalui dinding tambah panas melalui kaca. Luas dinding, ya. Ini luas dindingnya tadi 4 kali 3 dikurangi 4. 4 ini adalah luas kaca. Karena kita harus menghitung tersendiri dindingnya berapa, kacanya berapa. Nggak boleh digabung, ya. Karena masing-masing memiliki U value-nya daya transmisinya yang berbeda. Oke, ini adalah dinding. Kemudian daya transmisi dindingnya tadi 3,24. Kemudian selisih panas dari dinding luar dan suhu dalam ruangan. Kemudian A adalah luas kaca. Ya, kemudian ini adalah daya transmisan kaca. Kemudian ini selisih suhu. Ya, ini adalah selisih suhu. Jadi beda dengan selisih suhu yang ini, ya. Kalau ini dinding, itu adalah selisih suhu dari perhitungan ini permukaan luar dinding. Tapi kalau kaca adalah selisih dari suhu luar dan suhu dalam. Ya, diperhatikan perbedaannya. Ya, ditemukan perhitungan ini adalah 822,912 watt. Oke. Nah, kemudian dari panas ventilasi. Panas ventilasi, panas jenis udaranya dikali volume ruang, dikali pergantian udara tiap detik, dikali selisih suhu luar dan dalam. Tadi panas jenis ruangan 1300, volume ruangnya, ya, pergantian udara tiap detiknya 3 kali, ya, tiap detik, kemudian selisih suhunya adalah 6. Oke, ketemu angkanya 234 watt. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Tadi Q1-nya, ya, 960, QS-nya 1800, QC-nya 822,912, kemudian QV-nya 234, dijumlah 3.814. Ya. Nah, di sini ada tadi rumus di awal, ya, 1 PK konversinya. 1 PK sama dengan 746 watt. Jadi, kalau 3.816,915 watt, maka 5,1 PK. Ya, ini bisa kita menggunakan 2 buah AC yang masing-masing 2,5 PK. Ya. Oke, ini adalah contoh perhitungan. Berbeda hasilnya dengan yang tadi, ya, karena tadi rumus yang sederhana sekali, ya, rumus yang ini tadi cukup hanya dengan setengah PK. Tapi kalau kita mau menghitung secara detail, ini istilahnya hitungan kasar, ya, hitungan kasar. Memang lebih baik kita menghitung dengan lebih detail lagi sehingga hasilnya pun juga lebih valid. Oke. Ada soal kedua. Nah, ini soal yang mungkin bisa kalian coba sendiri.
ya di utak-atik sendiri. Ini saya mengambil contoh untuk ruangan di gedung H, di ruang kuliah, ya ruang kuliah di ruang sidang ya, ruang sidang. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dicoba soal ini untuk dikerjakan, dan jangan lupa kita tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Nanti saya buka forum diskusi di lain waktu. Kita sepakati dulu kapan, dan saya ingin mencoba menggunakan Zoom ya untuk diskusi bersama. Kita atur waktunya kira-kira kapan nanti kita bisa via Zoom. Kalau ada yang tidak paham bisa saya jelaskan. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.